Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan karomah daripada seorang waliullah yang bernama Habib Ja'far Al-Ka'af. Sudah sering kali kita mendengar karomah daripada Habib yang satu ini. Salah satu yang paling terkenal adalah ketika kondisi satu fisiknya sedang tidur, namun 6 fisik lainnya sedang beribadah. Habib Ja'far Al-Ka'af dikenal sebagai waliullah. Penampilannya kadang mengecoh banyak orang dalam memberikan penilaian. Sepintas orang akan mencibir, namun setelah mengenal lebih dalam ia akan mencintainya. Dikisahkan Habib Ja'far Al-Ka'af pernah menginap di rumah istri Habib Husin Tumban selama 8 bulan. Lalu tepatnya di waktu subuh, ada orang-orang yang penasaran ingin melihat ibadah Habib Ja'far yang dikenal sebagai waliullah tersebut. Namun, saat terlihat dalam sebuah kamar, Habib Ja'far sedang tidur. Cibiran pun dimulai antara mereka. Masa yang begitu disebut wali? Baru beberapa detik saja, orang yang mencibirnya itu pun membuka pintu kamar yang lain. Ia terkejut karena melihat Habib Ja'far sedang sholat. Ia membuka kamar lain, Habib Ja'far tengah ngaji, dan begitu seterusnya sampai 7 kamar. Ia terheran karena melihat Habib Ja'far dengan 7 rupa dalam posisi yang berbeda. 1 tengah tidur dan 6 lainnya tengah beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Karamah Habib Ja'far yang selanjutnya adalah memberi isyarat lewat sebutir telur. Berikut adalah kisahnya. Pada saat itu Habib Umar Mutahhar Semarang berangkat menuju Mayong untuk menyampaikan ceramah agama di suatu acara pengajian. Karena berangkat terlalu pagi, maka beliau menyempatkan diri untuk bersilaturahmi kepada Habib Ja'far Al-Ka'af, seorang ulama dari Kudus yang terkenal dengan sikapnya yang tidak biasa. Biasanya pagi seperti itu Habib Ja'far masih beristirahat. Namun hari itu sangatlah berbeda ketika Habib Umar telah tiba. Habib Ja'far sudah menunggu dan menyambutnya dengan sukacita. Setelah basa-basi sebentar, Habib Ja'far menawarkan agar Habib Umar menelan telur. Habib Umar hanya sa'mina wa ata'na, aku mendengar dan aku taat. Beliau lantas langsung pergi ke kandang ayam dan mengambil 1 telur ayam yang masih belepotan darah dan kotoran. Sini, bersihkan terlebih dahulu, kata Habib Ja'far menyuruh Habib Umar untuk menyuci telur tersebut. Setelah itu Habib Ja'far meminta Habib Umar untuk mengisi isi telur tersebut. Setelah itu Habib Ja'far meminta Habib Umar untuk menelan isi telur tersebut. Telur pun ditelan dan beliau pun mendoakan dan mempersilahkan Habib Umar untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lokasi pengajian, ada seseorang yang mendekati Habib Umar untuk minta doa untuk keponakannya, yaitu seorang syarifah atau perempuan yang merupakan keturunan Nabi. Syarifah tersebut sebulan lagi akan melangsungkan akad nikah. Orang itu juga bercerita bahwa keponakannya itu akan dinikahi oleh seorang syahid, yaitu sama seperti syarifah. Namun nama ini adalah sebutan khusus untuk laki-laki. Saat ini ia juga ikut kemari, Bib, kata orang tersebut. Habib Umar pun ingin berkenalan. Ternyata ketika bertemu, Habib Umar sudah pernah mengenal calon suami si Syarifah. Beliau juga mengetahui bagaimana silsilah keluarganya yang intinya ia bukan merupakan dari golongan syahid. Beliau mencoba mengklarifikasi langsung kepada pria tersebut tentang asal-usul keluarganya. Pria tersebut sempat membela diri. Hal itu membuat Habib Umar marah. Percakapan kali itu pun berlangsung dengan panas. Saking begitu seriusnya, beliau meminta panitia untuk mengundur jadwal tampil beliau, karena beliau ingin memberikan pencerahan kepada pria tersebut. Setelah itu Habib Umar naik ke atas panggung untuk menyampaikan tausiah. Setelah tausiah, beliau langsung teringat dengan Habib Ja'far dan telur yang belepotan yang diberikannya itu. Perintah untuk membersihkan dan menelan telur itu ternyata memiliki isyarat yang begitu dalam. Beliau menganggap telur itu adalah cikal bakal lahirnya ayam. Darah yang menempel padanya berkaitan dengan nasab, sedangkan kotoran adalah hal yang hendaknya dibersihkan. Habib Umar pun memutuskan untuk tak langsung pulang ke rumah, namun akan sowan lagi kepada Habib Ja'far di Kudus.
Sesampainya di kediaman beliau, Habib Ja'far berkata dengan nada enteng, "Bagaimana, sudah kamu telan?" "Enggak Bib, dia cuma tak bersihkan saja," jawab Habib Umar penuh jenaka. Kisah tersebut menunjukkan karomah atau kemuliaan daripada Habib Ja'far Al-Kaf, yakni seakan mengetahui apa yang akan terjadi di waktu kemudian. Menurut Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, hal-hal yang termasuk karomah itu memang tidak bisa dipahami dengan akal saja. Untuk bisa memahami dan meyakininya maka harus dengan akal yang disertai dengan imam. Kemarin, yaitu tepatnya pada tanggal 1 bulan 1 2021, Habib Ja'far Al-Kaf telah kembali kepadanya, meninggalkan kita semua untuk selamanya. Dikutip daripada laman resmi Nahdlatul Ulama, beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya tepatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepergian beliau membuat kaum muslim bahkan seluruh Indonesia kehilangan. Semoga bangsa ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang sering dipanjatkan beliau. Sebenarnya masih banyak lagi karamah yang ingin saya sampaikan mengenai Habib Ja'far Al-Kaf, seperti dapat menghentikan hujan dengan melempar payung dan dapat mengeluarkan susu daripada tembok. Selamat jalan Habib, semoga engkau mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna Islam minal muslimin. Allahumma antal wahhab. Ya Tawfiq ya Qarib ya Qawi ya Basir ya Ratib ya Hadi Wadud. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu Qayyum. Aba waras alhamdulillah wa syukurillah wa damatillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, para saudara-saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman. Rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang, lancar, bermanfaat. Rakyat Indonesia aman, Indonesia makmur, berkah, manfaat, tentrem, ayam, tenang, ekonomi gampang. Para saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin ya Hayyu ya Qayyum. Abata Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah.